Sekolah mengajarkan banyak hal, dari rumus matematika, sejarah dunia, sampai struktur bahasa. Tapi di luar semua itu, hidup seringkali memberikan pelajaran yang gak pernah tertulis di papan tulis. Saat kamu lulus dan mulai masuk ke dunia nyata, kamu baru sadar ada banyak hal penting yang ternyata gak diajarkan secara langsung di ruang kelas. Pelajaran hidup ini datang dari pengalaman sehari-hari, interaksi sosial, bahkan dari kegagalan dan keputusan-keputusan yang kamu ambil sendiri. Meski kelihatan sepele, justru hal-hal inilah yang menentukan bagaimana kamu menjalani hidup, berkarir, membangun relasi, dan menjaga mental. Berikut 7 pelajaran hidup penting yang gak pernah diajarin di sekolah, tapi wajib kamu pahami. 1. Cara mengelola emosi sendiri. Marah, sedih, kecewa, gak ada rumus pastinya. Sekolah ngajarin kamu cara menyelesaikan soal fisika, tapi gak ngajarin cara menghadapi perasaan patah hati, ditolak kerja, atau gagal mewujudkan mimpi. Mengelola emosi adalah skill hidup yang penting banget, dan gak semua orang punya kesempatan belajar ini secara formal. Kamu baru akan mengerti pentingnya self-regulation saat menghadapi konflik dengan teman kerja, tekanan di rumah, atau saat dihadapkan pada keputusan besar. Belajar mengelola emosi bukan berarti memendam perasaan, tapi tahu kapan harus tenang, kapan harus bicara, dan gimana caranya berdamai dengan diri sendiri. 2. Nilai uang dan pentingnya finansial pribadi. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Sekolah mungkin ngajarin kamu menghitung persentase atau membuat anggaran dalam pelajaran ekonomi. Tapi soal cara mengatur gaji pertama, membuat tabungan darurat, atau menahan keinginan belanja impulsif, itu semua harus kamu pelajari sendiri. Kehidupan dewasa penuh dengan keputusan finansial, bayar cicilan, atur pengeluaran, sampai investasi. Dan semuanya menuntut kedewasaan. Tanpa bekal pengelolaan uang yang baik, kamu bisa jatuh ke siklus utang atau hidup dari gaji ke gaji tanpa arah. Sayangnya, gak semua sekolah membekali siswa dengan keterampilan ini. 3. Gimana cara membangun hubungan sehat? Dari pertemanan sampai asmara, semua butuh usaha. Sekolah mungkin ngasih pelajaran tentang kerja kelompok, tapi gak ngajarin kamu cara menjaga hubungan yang sehat, baik dengan pasangan, sahabat, maupun keluarga. Padahal, relasi yang sehat adalah fondasi penting dalam hidup. Kamu harus belajar sendiri gimana caranya komunikasi yang jujur, menghormati batasan orang lain, atau menyelesaikan konflik tanpa menyakiti. Gak ada kurikulum untuk ini, dan seringkali pelajaran terbesarnya datang dari hubungan yang gagal atau pengalaman gak enak. Tapi justru dari situ kamu belajar. 4. Cara menerima kegagalan tanpa kehilangan semangat. Gagal itu bagian dari proses, bukan akhir segalanya. Sekolah biasanya terlalu fokus pada nilai bagus dan hasil akhir. Padahal, dalam hidup, kegagalan itu gak bisa dihindari. Yang bikin kuat bukan karena kamu gak pernah gagal, tapi karena kamu tahu gimana caranya bangkit. Pelajaran ini biasanya baru datang setelah kamu ditolak dari pekerjaan impian, bisnis pertama kamu gak jalan, atau cita-cita gak tercapai. Rasanya sakit, tapi kamu belajar bahwa gagal itu wajar. Kamu belajar mencoba lagi dengan cara berbeda. Ini pelajaran hidup yang bikin kamu lebih tahan banting. 5. Menghargai waktu dan menjaga energi. Bukan soal sibuk, tapi soal efisien dan fokus. Waktu adalah aset paling berharga yang gak bisa dibeli ulang. Tapi sayangnya, sekolah gak pernah ngajarin bagaimana cara mengelola waktu dan energi dengan baik. Kamu baru sadar pentingnya manajemen waktu saat tanggung jawab mulai menumpuk dan waktu terasa selalu kurang. Dari sini kamu belajar membuat prioritas, berkata enggak ke hal-hal yang gak penting, dan menyeimbangkan hidup agar gak burnout. Produktif bukan berarti selalu sibuk, tapi tahu mana yang penting dan bisa memberikan hasil nyata. Pelajaran ini mahal kalau gak kamu pelajari dari sekarang. 6. Pentingnya kesehatan mental. Gak kelihatan, tapi pengaruhnya besar banget. Kesehatan mental seringkali terabaikan dalam kurikulum sekolah. Kamu diajarin menjaga kesehatan fisik, tapi gak pernah dikasih ruang buat memahami perasaan cemas, stres, overthinking, atau rasa gak percaya diri. Padahal,
mental yang sehat adalah kunci kamu bisa bertahan dan berkembang dalam hidup. Kamu harus belajar cara coping yang sehat, mencari bantuan saat butuh, dan gak mengabaikan sinyal-sinyal dari tubuh dan pikiran. Kesadaran ini bisa menyelamatkan kamu dari tekanan hidup yang pelan-pelan menggerogoti. 7. Gimana cara jadi versi terbaik dari diri sendiri? Bukan soal jadi seperti orang lain, tapi tahu apa yang kamu mau. Sekolah sering menekankan standar, nilai bagus, ranking tinggi, ikut banyak kegiatan. Tapi dalam hidup, kamu perlu tahu apa yang benar-benar kamu inginkan dan siapa kamu sebenarnya. Ini bukan tentang kompetisi, tapi tentang mengenal diri. Kamu belajar jadi versi terbaik dari diri sendiri saat mulai mengenal minat, mengejar hal yang kamu sukai, dan berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Prosesnya gak instan, tapi begitu kamu tahu arah dan tujuan hidupmu, semuanya terasa lebih jelas. Sekolah penting, jelas. Tapi hidup juga punya kurikulum tersendiri yang gak kalah menantang. Pelajaran-pelajaran di atas sering datang dari pengalaman, bukan dari buku. Dan justru dari situ kamu tumbuh jadi pribadi yang lebih matang, kuat, dan sadar akan arah hidup. Gak semua pelajaran hidup bisa kamu dapatkan saat duduk di bangku sekolah. Tapi begitu kamu masuk ke dunia nyata, kamu akan sadar bahwa setiap tantangan itu sebenarnya kelas pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi, tetap semangat belajar, gak cuma dari buku, tapi juga dari kehidupan.